Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bikin konten yang berbeda dari sebelumnya. By the way, ini adalah konten pertama kali kita di dalam rumah setelah kita liburan panjang di Indonesia. Dan kita sekarang nggak berdua aja, kita kedatangan tamu spesial. Gue star kita. Siapakah dia? Bang Karim. Jadi Bang Karim ini adalah masyarakat asli Mesir. Masyarakat sih, warga orang Mesir lah gitu ya. Orang Mesir asli. Original. Dan dia itu punya kelebihan yang sangat unik banget. Dia bisa bahasa Indonesia lancar. Bahasa gaulnya itu dia bisa juga. Masa sih Bang? Bahasa daerah bisa? Bahasa Sunda bisa juga. Serius? Iya. Serius? Bahasa Sunda bisa. Bang Karim, pokoknya langka banget ada orang Mesir yang cinta budaya Indonesia, makanya kita undang beliau ke sini untuk kita tanya-tanya gimana caranya dia bisa bahasa Indonesia sampai bisa bahasa Sunda dan cinta sama budaya-budaya Indonesia. Dia tapi orang Mesir ya Bang. Mungkin nggak percaya kalau antum orang Mesir ngomong Mesir. Jadi ngomong Mesir aja ya. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انتوا ليه مش مصدقين ان انا مصري؟ انا مصري والله العظيم انا مصري. Kayak kan? Karena Bang di Indonesia banyak yang mukanya Arab-Arab Bang. Takutnya pada nggak percaya Bang. Ini orang Indo nih kayaknya mukanya doang Arab. لا انا مصري 100%. خلاص اكيد مصدقين. Percaya kan? Udah, percaya. Nah, jadi kita sekarang mau sedikit mengulik gimana caranya sampai Bang Karim ini bisa bahasa Indonesia dan kenapa mau belajar bahasa Indonesia gitu Bang. Awal mulanya. Ya sebelumnya welcome di daerah Dorosa. Nanti jelasin lah Dorosa itu di mana ya biar teman-teman tahu. Nah, kita sekarang lagi ada di ibu kota Kairo di daerah Dorosa. Dan nama saya Karim El Mahdi dan saya berasal dari Mesir. Saya mulai belajar bahasa Indonesia tahun 2010. Iya. Itu karena sebelumnya pas kecil saya suka baca tentang Indonesia, baca buku sebelum ada internet dan gitu. Iya, baca tentang Indonesia. Indonesia ada apa aja, terus masyarakatnya jumlahnya berapa, penduduknya, terus kalau agama Islam itu agama resmi, tapi bahasanya bukan bahasa Arab. Nah, di poin ini saya bingung kok mereka nggak pakai bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, tapi baca Al-Quran gimana, sholat gimana. Terus nanti Ana bilang insya Allah setelah kuliah saya harus belajar bahasa Indonesia biar kasih mereka tahu kalau ada orang Arab yang punya bahasa Arab yang gampang baca Al-Quran dan zikir dan sholat bisa juga bahasa kalian. Gitu, itu tujuan saya. Itu waktu kecilnya pas baca-baca buku umur berapa? Ana mulai dari SD, SD baca tentang Indonesia. Jadi setelah sekolah waktu kosong suka baca tentang Indonesia gitu. Jadi pas belajar bahasa Indonesia emang kalau ada kelas budaya emang saya udah ada backgroundnya loh sebelumnya, udah ada pengalamannya karena udah baca tapi bahasa Arab. Tapi 100% enggak, masih dikit-dikit aja gitu loh. Nah, selesai 2011 saya belajar bahasa Indonesia 1 tahun aja. Tapi bahasa formal, bahasa buku. Kalau bahasa gaul belum. Jadi kalau orang Indonesia itu ngobrol, saya kurang paham juga. Gitu. Iya, pertama cepat. Iya. Kedua, bukan bahasa yang saya belajar. Bukan bahasa gitu mereka ngomong apa ya? Bahasa baku ya. Sama kayak kita pas datang ke Mesir. Kemana aja lo gitu. Lo itu Itu lah yang kita rasakan. ya, gue itu nggak pernah belajar. Padahal saya 1 tahun belajar istimewa semua level 100%. Gue itu nggak pernah dengar, nggak pernah belajar di kelas. Nah, habis itu udah ini loh, tanya-tanya. Nah, terus udah selesai 2011, lari ke budaya, belajar budaya Indonesia yang benar. Kalau bahasa formal, alhamdulillah. Nah, dari budaya ke musik. Nah, saya belajar banyak budaya di Indonesia. Emang negara Indonesia itu kaya budayanya ya.
Jadi emang saya cinta sama negara kalian itu karena emang budayanya Masya Allah, di mana-mana ada budaya dan bahasa-bahasa juga, bukan cuma bahasa Indonesia kan. Nah setelah itu saya ikut yang namanya Keluarga Paguyuban Masyarakat Jawa Barat yang singkatannya KPMJB. Nah itu di Mesir. Mereka punya angklung, punya suling, kendang, banyaklah lengkap alat-alat musik Sunda. Saya bingung, itu kayu tapi kok bisa bunyi ya? Nah, ya pengalaman saya sama alat musik mah gitar, keyboard, drum kayak gitu. Nah, ada suling juga di Mesir, tapi kalau suling mah udah tahu. Yang lain itu angklung itu kok suaranya aneh ya, pas saya coba main itu aneh. Cari di YouTube, ternyata itu angklung. Wih, ini bisa jadi orkestra loh. Nah, belajar angklung, belajar gamelan, belajar kendang itu dalam 1 tahun. Dari 2010 sampai 2015 saya di Mesir udah akrab sama orang-orang Indonesia dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Surabaya, 2015 tuh. Nah itu sampai 2015 saya belum pernah sama sekali ke Indonesia, tapi bahasa alhamdulillah sudah lancar. Dan saya juga penasaran mau ke Indonesia, mau lihat orang Indonesia itu hidup kayak gimana. Ya kasihan juga nonton di YouTube terus, bahasa lumayan gitu. Ya udah, gimana caranya untuk bisa ke Indonesia tapi saya tidak punya duit. Nah, alhamdulillah ada lomba pidato bahasa dan budaya Indonesia. Itu di seluruh negara dunia. Oh iya. Dan Indonesia butuh 2 orang dari negara-negara Arab. Kamu tahulah negara-negara Arab jumlahnya 24. Indonesia butuh 2 orang. Dari Amerika ada, Prancis ada, semuanya loh. Ya bismillah saya ikut. Waktu itu ada peserta dari Kairo, dari Ismailia, dari Alexandria, beberapa kota lah di Mesir. Alhamdulillah saya sampai dapat juara 1 di dalam negara-negara Arab semua. Dan hadiahnya saya ke Indonesia 1 minggu 7 hari. 3 hari di Jakarta, 3 hari di Bali, terus 1 hari ke Jakarta, pulang ke Mesir. Saya ya alhamdulillah lah bisa ke Indonesia walaupun akhirnya terwujud. Iya, alhamdulillah lah bisa gitu. Saya sampai nangis loh. Alhamdulillah bisa ke Indonesia itu tanggal 16 Agustus 2015. Itu saya nggak mungkin lupa tanggal itu. Itu lawan-lawannya yang pas lomba pidato itu lancar juga tapi bahasa Indonesianya kan? Gini, ada yang lancar. Tapi kata mereka saya yang paling lancar. Paling fasih gitu ya? Paling fasih kata mereka. Kata ini orang-orang KBRI dan orang-orang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ya saya senang waktu itu karena bisa ke Indonesia dan lihat orang-orang Indonesia di sana dan makan langsung di warung-warung Indonesia. Karena saya warteg, nasi padang, semuanya udah pernah, bakso, udah pernah coba semua. Dan sesuatu yang terjadi sama saya dan mungkin susah terjadi nanti, alhamdulillah tanggal 17 Agustus 2015 saya hadir upacara kemerdekaan di istana. Iya, dan alhamdulillah bisa ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Bang, kita aja nggak asli orang Indonesia belum pernah bang. Ya berarti alhamdulillah beruntung lah. Kalah kita upacara sama Pak Jokowi ya. Beruntung banget. Iya, jadi ketemu sebentar setelah acara beres. Setelah itu pulang ke hotel, besoknya ke Bali. Itu semuanya dibiayain tuh. Belum ke Bali juga. Iya, udah di. Ini Lombok nih, Bali kita belum pernah loh. Nah, kalau Lombok saya belum juga. Insya Allah nanti next. Insya Allah nanti ya. Bareng ya. Ya Allah, mabah dah habis ya Allah. Itu semuanya dibiayain sama yang hadiah lomba itu. Iya. Kalau saya yang bayar mah nggak jadi. Belum ada duit waktu itu. Itu bisa. Saya penasaran. Antum kan belajar bahasa Indonesia, terus bisa kenal sama teman-teman Indonesia yang ada di Mesir itu gimana itu? Tahu dari mana channelnya? Di sini ada yang namanya Puskin. Puskin itu di sekolah Indonesia Kairo. Puskin itu orang-orang Mesir yang pengen belajar bahasa Indonesia, mereka ke sana. Nah, pas saya belajar di sana, sebelumnya saya kan bisa main musik tapi musik modern. Udah ketemu sama adalah bapak dari KBRI,
Dia lihat saya nyanyi lagu Semua Tentang Kita waktu itu. Nah, katanya, Masya Allah Karim suaranya bagus dan bisa main musik juga. Iya Pak, lumayan, tidak begitu pintar saya gitu. Katanya, saya mau kenalin Karim sama mahasiswa-mahasiswa yang di sini yang mereka pintar main musik juga. Siapa tahu bisa jadi band musik sendiri gitu. Boy band ya. Kayak gitu. Nah, Oh, band akhirnya udah saya ke daerah Nasr City yang banyak orang Indonesia tinggal di sana. Kebanyakan dari KPMJB juga, orang Jawa Barat. Akhirnya udah punya 8 grup musik, insya Allah. Bukan satu. Ada yang pop, ada yang jazz, ada yang dangdut. Oh, ada dangdut. Ada yang dangdut. Abang bisa nyanyi dangdut. Insya Allah. Ntar coba ya. Ya, nanti. Nanti kapan-kapan beneran harus collab nih. Harus collab dong Nyanyi kita. Intan. Komennya di bawah. Kita collab apa gimana nih? Pokoknya dari waktu situ, dari pertama kali ke Indonesia, saya kan masih penasaran. Kita lanjut ya ngobrolin yang tadi. Jadi gimana caranya untuk saya bisa sering ke Indonesia? Saya masuk arisan, ngumpulin duit, kerja keras, udah beli tiket langsung masuk ke Indonesia, langsung ke Indonesia. Dan alhamdulillah juga orang Mesir masuk ke Indonesia bebas visa, nggak bikin visa. Oh gitu? Iya. Serius? Iya. Kok bisa? Jadi alhamdulillah beli tiket doang gitu, nggak bikin Ih, visa. baru tahu loh. Iya. Berarti sama sekali kosong itu? Nggak ada pisah? Nggak ada visa, tapi sekarang karena corona harus bikin visa. Oh. Karena emang corona. Tapi sebelumnya nggak pernah bikin visa. Kenapa Jadi kita nggak ya, dari Indonesia nggak ke tahu sini? lah. Mungkin karena di sini ada Al Azhar atau nggak tahu lah, kurang tahu. Dan dari waktu situ, dari 2015 sampai 2019, saya 12 kali ke Indonesia. Setiap kali saya keliling dan carinya bukan tempat wisata. Monas aja yang di Jakarta, saya 12 kali ke Jakarta, Monas aja belum pernah. Iya, lewat doang gitu. Terus Kenapa yang gitu? dicari apa tuh bang? Saya cari tempat budaya dan musik. Oh. Nah, kalau ada studio musik yang terkenal di sana, saya ke sana. Terus kalau ada tempat yang angklung atau tempat musik tradisional, saya ke sana juga. Gitu, suka belajar, suka dapat pengalaman. Nah, Anda pernah tuh denger dan lihat juga videonya di YouTube kalau antum pernah ketemu Kang Sule itu. Iya. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Gimana tuh ceritanya bang? Jadi tahun 2016, tahun 2016, saya ke Indonesia pengen cari Kang Sule. Karena emang sebelumnya saya suka nonton acaranya di YouTube. Oh, udah ngefans berarti ya? Iya, dari dulu. Soalnya dia juga musisi, apalagi seni budaya Jawa Barat Iya, juga, betul, sama betul. kayak Ana juga kan. Lu bisa kenal sama Kang Sule dari maksudnya bisa tahu kalau ada artis namanya Sule itu dari Itu mana? di YouTube kan, saya Oh, suka dari dengar saya suka dengar lagu-lagu Indonesia kan. Nah, terus ketemu acara yang namanya OVJ, Opera Van Java. Oh, masih Udah OPJ. Sama, lama iya. itu. Masih Dari OPJ. Iya, Udah Pas lama. Mantap juga ada yang namanya Pas Mantap. Oh iya. Apal deh. Iya, tahu. Pas mantap. Tahu? Kita juga Weh, nggak tahu. kalah itu sama Ana. Dia hafal Orang Indonesia acara-acara kalah TV. tuh. Kita nggak hafal. Ya, pokoknya saya nonton dan penasaran pengen ketemu Kang Sule gitu. Orang ini pintar banget ini nyanyi, main film, terus suaranya bagus, Lucunya main juga musik ya. lucu juga. Jadi pengen ketemu tapi susah. Soalnya cari satu orang di Indonesia coba. Iya. Apalagi artis. Apalagi anak belum orang ini. Iya, kita Iya. aja belum tentu ketemu ya. Jadi susah banget sumpah. 2016 3 kali ke Indonesia nggak bisa ketemu Kang Sule. Aku cari nggak tahu jalannya kayak gimana gitu. 2017 saya target, insya Allah 2017 saya harus ketemu Kang Sule sama Bang Andre dan semua tim. Waktu itu ada acara ini talk show, OVJ udah nggak ada. Itu baru-baru Pindah. tuh acaranya. Iya, jadi saya ngobrol sama teman-teman di Jakarta. Guys, kalian ada kenalan nggak di Net TV? Nggak ada. Sampai ketemu teman, dia bilang, tenang Karim, saya cari, insya Allah besok ada kabar gitu. Terus besoknya dia telepon, Karim, saya udah ada jalan biar ketemu Kang Sule gitu. Gimana bro? Gitu. Katanya saya punya teman saya itu punya teman. Iya,
punya teman ada kenalannya di Net TV coba. Panjang banget bang, habis Aduh, punya teman. tapi nggak apa-apa, anak telepon gini semua. Satu, Nah, kenalan ini. telepon temannya teman saya itu, assalamualaikum, saya Karim dari Mesir, bla 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 bla, dan pengen ketemu Kang Sule, boleh nggak kirimin nomor teman kamu yang ada kenalannya di TV? Ya boleh, dia kirim. Punya kenalan. Assalamualaikum, saya Karim bla 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 bla. Katanya, iya, assalamualaikum. Iya, sampai itu jadi ini hari Rabu. Nah, hari Kamis saya pulang lagi ke Mesir. Hari Rabu pagi saya ke studio, soalnya mereka bilang kalau ada orang asing mau nonton boleh, tapi harus meeting dulu. Soalnya acaranya live dan mereka takut ada salah apapun dari orang, mungkin bahasa atau apa gitu. Ya udah, saya ke sana ngobrol. Itu masih pagi, udah siang waktu itu. Sampai kata mereka nggak percaya kalau saya ini nggak pernah tinggal di sini dan saya asli orang Arab. Sampai mereka minta lihat paspor, ya udah saya kasih paspor, lihat. Oh beneran ini nggak pernah gini. Ya sih soalnya lancar banget ngomongnya. Nah, lumayan sih, nggak pencet juga. Suka pernah ada ini. Terus katanya ya udah pulang dulu, jam 6 datang, acaranya live jam 8. Ya udah, saya pulang pakai yang rapi gini, udah ke studio lagi. Pas saya masuk, ada security kan, biasanya ditanyain mau kemana Pak, kayak gini. Security itu, si bapak itu mikir aku bintang tamu. Jadi, ya, welcome. Soalnya tampangnya menjual. Iya, aku kan bareng teman-teman Indonesia juga. Oh gitu. Welcome saya. Ya udah, kalau begitu masuk aja jadi gampang. Gue star. Welcome ke teman-teman saya. Welcome. Udah masuk. Ada pintu satu lagi yang mau ke studio. Kan panas dan hujan. Aku kan orang Arab nggak suka yang panas gitu kan, udara panas. Jadi di dalam Udah panas negara ini. panas banget, sumpah Jakarta. Aduh, mandi aja udah keluar kamar mandi udah keringat lagi. Ya pokoknya di dalam kan ber-AC, bilang ayo guys masuk, katanya nggak boleh Karim ini, coba aja dulu masuk. Orangnya ya Pak, welcome sir. Ya udah welcome sir, masuk sama teman-teman. Bintang tamu nih kayaknya katanya. Ya pokoknya Bang Andre datang duluan. Saya manggil, Bang, foto please gitu. Ya, aku tahu Bang Andre di Mesir suka nonton. Emang orang mana? Orang Mesir ya, pokoknya ngobrol lah sebentar, udah foto, masuk. Kang Sule datang, Kang, itu yang saya suka kan, Kang Sule itu kan. Nah, Kang, saya Karim dari Mesir, saya ini suka nonton, akan main kendang, gini. Ya, masya Allah gitu katanya. Ya, foto. Ya nggak percaya awalnya kalau saya ini nggak pernah. Mungkin beliau mikir aku beasiswa di sini ya, di Indonesia maksudnya, atau bisnis atau apalah. Udah ngobrol gini, udah foto, terus waktunya penonton masuk, ya udah saya masuk. Waktu itu kenal juga sama Yujeng yang temannya Kang Suli yang suka sama penonton di atas tuh. Oh iya. Iya, udah ngobrol sebelum mulai, sebelum on air, sampai ini udah foto bareng, nukar nomor sama IG dan yang lain-lain gitu kan. Nah, udah acaranya mulai. Terus ada joget Teh Sundul. Saya tahu karena suka nonton, tahu udah hafal caranya. ya? Iya, hafal. Berarti pas nonton suka diperagain dong? Itu waktu itu saya masih malu kan, orang Indonesia semua, aku yang beda. Jadi tapi nggak apa-apa, joget aja deh gitu. Ya udah disuruh penonton berdiri joget, ya udah joget. Terus ada bintang tamunya lihat saya gitu, tuh orang mana sih yang joget? Ya pokoknya manggil saya untuk ke bawah, joget depan kamera. Ana karena suka manggung di sini, jadi rasa malu itu udah nggak ada. Udah pede lah ya. Udah iya. Itu aku tahu kalau ini live, acaranya live, dan aku tahu juga kalau banyak orang Indonesia yang nonton di mana-mana kan. Ya alhamdulillah lah, sok Kesempatan ya. iya, disuruh joget lagi, ya udah joget lagi gitu. Ada di YouTube nanti. Nanti kita dikasih lihat ya. Nanti ya. Nah, setelah itu
udah beres acaranya, saya mau pulang, terus ada security yang datang, katanya, Pak Karim, ya, ini Kang Sule sama teman-teman di belakang manggil Bang Karim mau ngobrol gitu. Mau ngobrol, ini hati saya deg-degan gitu. Apaan nih? Iya, kan Kang Sule, udah anak mau nonton live aja, udah foto aja, udah puas. Udah cukup karena itu Sampai beliau ya udah ke bawah, udah ngobrol gini. Katanya kapan pulang ke Mesir, saya bilang besok pagi insya Allah pulang. Kata Kang Sule, nanti kalau mau ke Indonesia lagi silahkan telepon saya dan kasih nomornya, dan udah follow back dan kayak gitu di IG. Nah katanya nanti kalau ke Indonesia kabarin. Nah pokoknya udah mau ke Indonesia lagi setelah 3 bulan lah. Jadi senang saya kalau ketemu sama orang Indonesia, gak pernah lihat orang yang sombong di sana, orang yang suka senyum terus. Mau artis, mau presiden, mau gubernur, mau apa, nggak ada yang sombong, senyum terus. Nah, itu salah satu hal yang paling saya suka di Indonesia, atau salah satu hal yang aku paling suka di Indonesia. Terus ada nggak orang Indonesia itu ramah-ramah? Hal-hal unik lagi yang abang alamin pas di Indonesia? Apa gitu, kejadian aneh atau kejadian unik? lucu atau gimana? yang Banyak di Indonesia, emang karena beda budaya. Dan basa-basi juga beda sama Mesir, jadi banyak yang lucu. Salah satunya orang Indonesia kan suka senyum kan. Terus ada pernah naik bis umum di Jakarta, terus di samping saya ada orang tua, dia beliau senyum terus gitu. Aku juga bingung dia kenapa senyum terus gitu. Kalau ke anaknya aja pasti belum pernah senyum begitu. Sama anak aja nggak kenal dia senyum terus. Ya, senyum orang tua, ibu, bapak, kakek gitu. Saya senyum, terus senyum lagi, saya senyum lagi kayak gitu sampai udah di nyampe daerah Ciputat. Udah jauh lah pokoknya. Sampai nyampe tujuan. Iya, terus ada juga kata terkenal di Indonesia, anggap aja rumah sendiri gitu. Benar kan? Beneran yang ke rumahnya tuh. Iya. Anak orangnya juga begini aja, lurus saya nih orangnya dan cepat percaya. Polos ya? Iya, ada ibunya teman saya, katanya, Mas Karim anggap aja rumah sendiri ya, nggak usah malu-malu ya. Anak bilang, iya Bu, kan rencana saya mau nginap di rumah itu. Ya pokoknya udahlah, anggap aja rumah sendiri, dia yang bilang kan. Ya udah, mandi, ini ganti channel, duduk begini, lapar ya buka kulkas, bikin teh, merokok, gini. Ada lampu rusak saya benarin, ada apa saya kan anggap rumah sendiri kan. Aku juga mau lama, 1 hari atau 2 hari. Jadi ya udah, terserah gini. Terus ibunya lihat anak dari jauh. Kok Bu, kamu yang bilang, aku ngomong gitu, kamu yang bilang ini anggap rumah sendiri. Emang orang Mesir gak pernah mujamalah kayak gitu? Nggak ada misalkan ahlan wa sahlan, kasih gitu. Minuman kayak gitu. Nggak sampai Anggap rumah sendiri. Ya ngapain kalau misalkan nggak mau aku angkat rumah ini rumah saya sendiri, jangan suruh. Ya pokoknya kayak gitulah. Banyak lah di Indonesia yang lucu. Betul. Nanti kapan-kapan kita bahas juga perbedaan apa namanya, budaya Indonesia sama budaya Mesir, budayanya orang Indonesia sama di next Mesir. episode. Iya. Perbedaannya apa aja yang kita juga nggak boleh lakuin ya Bang ya, kayak Iya. yang di Indonesia. Pokoknya harus nonton kebiasaan. video selanjutnya, itu lucu. Iya, Sumpah. kebiasaan-kebiasannya pokoknya nanti kita mau ulik lagi. Waduh, ini udah keringatan banget nih. Masya Allah banget nih Bang Karim nih. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Bang Karim ini. Banyak pengalaman beliau ya di Indonesia ternyata. Alhamdulillah. Keren. Nanti kapan-kapan kita harus jalan-jalan bareng di Lombok bareng. Ya Rob, saya juga Amin. belum pernah ke Lombok, jadi Selawatin insya Allah aja. semoga nanti bisa ke sana, insya Allah. Amin. Kalau udah nggak lockdown lagi. Ya Rob. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya Bang Karim. Apa Bang Instagramnya? Karim.ilmahdi 1 nanti ada, sama channel YouTube juga ada. Channel YouTube-nya apa namanya? Kimomen. Kimomen. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab Amiyah, bisa Silakan. langsung tonton channelnya beliau. Dan mau tahu karya-karya dia, udah cover-cover lagu apa aja, langsung tonton IG dan YouTube beliau nanti. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Syukran li musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, betul.
Ah.